Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Berjumpa kembali dalam Lintas Banua Sepekan. Minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda di edisi Minggu 16 Maret 2025. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan ke hadapan Anda. Bersama saya Lanti Risni, inilah dia Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, membuat beberapa wilayah kembali tergenang air. Di tengah suasana bulan puasa, warga harus kembali beraktivitas melawan kepungan banjir. Sementara logistik dari Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat yang stoknya mulai menipis. Setelah sempat surut dan kering, banjir kembali melanda beberapa wilayah di Kabupaten Banjar. Ini usai diguyur hujan lebat dalam beberapa hari terakhir. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Daryanto, pertanggal 3 Maret 2025 lalu, tinggal 2 kecamatan yang masih tergenang air. Namun selang 4 hari kemudian, hujan deras kembali terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Banjar yang membuat debit air di wilayah hulu kembali meningkat. Naiknya permukaan air ini berdampak pada daerah rendah atau bagian hilir yang telah kering, selain Kecamatan Pengaron yang mulai surut. Adapun kecamatan yang kembali terendam meliputi Mataraman, Astambul, Martapura Barat, Martapura Kota, Cintapuri Darussalam, dan Simpang 4. Sementara untuk logistik, bagi korban banjir, Yayan mengaku stok BPBD sudah sangat menipis. Kami kemarin pengadaan itu sudah kami bagikan ya, kami habis. Jadi kondisi saat ini memang sudah sangat menipis yang ada di BPBD. Tapi kita mencoba ya berkoordinasi dengan instansi lain. Nah tadi juga kami sudah berkoordinasi dengan dinas sosial. Nah di sana masih juga tersedia, namun juga sangat terbatas. Nah karena terus terang anggaran logistik tahun ini untuk pangan di BPBD telah kami belanjakan. Itu ya, kami akan upayakan untuk melalui mekanisme lain untuk bisa kembali membelanjakan anggaran listrik mungkin melalui pergeseran. Prediksi awal menyebutkan di bulan Maret ini akan terjadi penurunan intensitas hujan. Namun rupanya cuaca ekstrim masih melanda hingga akhir Maret, dan untuk itu warga dihimbau agar berhati-hati akan potensi bencana. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, belasan aktivis lingkungan dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Banjarmasin. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan atas situasi krisis sampah yang tengah terjadi. TPA Pemko, TPA rakyat, ya jadi kita datang bawa sampah. Status darurat sampah yang terjadi di Kota Banjarmasin menjadi atensi bagi Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan. Sambil membawa kantong sampah sebagai simbol banyaknya tumpukan sampah di banyak kawasan, mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Rabu 12 Maret 2025. Di hadapan Wali Kota Banjarmasin Yamin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Alif Yospahlov, para pendemo menyampaikan 4 tuntutan utama. Pemko harus segera menangani lonjakan sampah, mengoptimalkan sistem pengelolaan limbah, melibatkan masyarakat dalam solusi jangka panjang, serta memberikan tindakan konkret dalam waktu 30 hari. Mana Banjarmasin saat ini dibanjiri oleh sampah, bukan banjir air lagi. Kita merasakan bagaimana masyarakat di Banjarmasin setidaknya tahu sampah ini sudah membludak 500 ton per hari. Apakah itu solusinya bagaimana dari pemerintahan itu selama 30 hari tadi ya, sejauh ini itu dulu pemerintah dari Kadis berbicara bagaimana beliau untuk menindaklanjuti. Kami juga bersama-sama berkomitmen akan mengawal hal ini ke Jakarta juga, karena
dari unsur-unsur masyarakat sudah berbicara kepada kami dan mereka juga meminta permasalahan ini selesai. Yang ketiga dari poin yang kami sampaikan di tuntutan bahwasanya dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya harus ada langkah konkret yang bisa untuk menyelesaikan sampah di Kota Banjarmasin. Kalaupun memang tidak ada dan kami siap pantau seterusnya, jangan sampai perihal ini membuat geram elemen yang lain ataupun masyarakat bisa hadir ke sini menyampaikan bahwasanya tidak ada langkah konkret. Jangan berlarut-larut, jangan sampai Banjarmasin banjir airnya iya, banjir sampahnya iya. Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota mengatakan bahwa persoalan sampah saat ini memang sangat serius dan perlu solusi menyeluruh, termasuk mulai menerapkan sistem pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Karena jika setiap kelurahan melakukan pemilahan, jumlah sampah yang berakhir di TPA bisa berkurang signifikan. Kami juga dari Dinas Lingkungan YLH sendiri sudah menyampaikan beberapa hal yang disampaikan dan kita sudah bersurat dan langkah-langkah di beberapa titik pemilahan yang sudah kita laksanakan juga. Jadi yang pasti cuman ibarat kata memakan lombok di padas, kota langsung padas ini berproses karena mengubah kebiasaan masyarakat di Kota Banjarmasin tidak mudah. Itu kita perlahan, kita harus melakukan sosialisasi, kita harus melakukan action secara tidak langsung. Apakah nanti kita akan membentuk satgas kebersihan. Nah ini mungkin nanti kita akan bahas lagi. Dan kita juga beberapa waktu kemarin sudah mengundang pemangku kebijakan di wilayah kelurahan lah bahasanya tuh, komandan-komandan dari lurah-lurah. Nah itu sudah kita undang untuk bisa melaksanakan pemilahan di kelurahan masing-masing. Setidaknya itu akan mengurangi sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Senada Kepala DLH Banjarmasin membeberkan saat ini pihaknya tengah menyiapkan skema terbaik dan relevan baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap penanganan sampah. Salah satunya dengan memastikan program pembangunan TPS 3R di setiap kelurahan. Di kesempatan itu juga masa meminta komitmen pemerintah untuk menandatangani tuntutan ini sehingga permasalahan ini cepat terselesaikan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, anggota DPRD Banjarmasin Hilya Aulia dari fraksi PKB berjanji akan membicarakan soal rencana pembangunan TPS dengan Badan Anggaran DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Hari-hari terakhir ini Kota Banjarmasin selalu diributkan dengan masalah darurat sampah. Ini sebagai dampak dari ditutupnya secara resmi TPA Basiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, ternyata di bagian hulunya juga ada persoalan lain yang tidak kalah pentingnya, seperti keluhan yang disampaikan Kelurahan Kelayan Barat di Banjarmasin Selatan yang minta dibuatkan TPS sendiri, mengingat TPS kawasan RK Ilir tidak bisa lagi menampung sampah dari 2 kelurahan. Untuk itu, anggota DPRD Banjarmasin Hilya Aulia dari fraksi PKB berjanji akan membicarakan soal rencana pembangunan TPS tersebut dengan Badan Anggaran DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup setempat. RK Ilir, TPS RK Ilir. Tadi saya bilang bahwa secepatnya untuk mencari lahan yang ada di Kelayan Barat, nanti akan kita usahakan di anggaran dan juga kita kawal ke dinas menjadikan TPS sehingga mereka lebih mudah dan lebih cepat dan juga lebih dekat untuk membuang sampah kalau ada di TPS di Kelayan Barat. Bersama dengan itu, Hilya juga berharap warga Banjarmasin terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan sampah dengan memilah sampah dari rumah masing-masing agar volume sampah bisa dikurangi. Murtasiah Banjar TV. Murtasiah Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, anggota DPRD Banjarmasin dari Partai Nasdem Muhammad Mustaqim berharap pedagang maupun pembeli di Pasar Wade Siring 0 km bisa bekerja sama guna mengurangi sampah plastik, guna menyikapi kondisi Banjarmasin yang berada dalam status tanggap darurat sampah. Pemerintah Kota Banjarmasin kini sedang berupaya menekan penggunaan kantong plastik dalam transaksi jual-beli di Pasar Wade Ramadan. Upaya tersebut untuk menyikapi kondisi Banjarmasin yang berada dalam status tanggap darurat sampah.
Untuk itulah anggota DPRD Banjarmasin dari Partai Nasdem, Muhammad Mustaqim, berharap agar para pedagang maupun pembeli di Pasar Wadai Siring 0 km untuk bekerja sama mengurangi pemakaian kantong plastik. Yang kali ingat mungkin pian-pian yang datang membawa plastik belanjaan mungkin bisalah dari bahan organik seperti mungkin dari bakul, purun, kemudian dari tas kain, agar ada lagi sampah plastik. Mengingat Kota Banjarmasin sekarang lagi gawat sampah. Jadi mohon partisipasinya gasa seluruh masyarakat dan lapisan kalangan di Kota Banjarmasin. Jangan kada ingat amun betetulakan belanja kada mesti ke Pasar Wadai, ke pasar hari-hari pun atau kemanapun amun kau bawa tas atau tentengan belanjaan seorang. Dirinya pun memastikan akan turut mengkampanyekan kepada warga untuk mengurangi sampah plastik dengan membawa kantong belanja berupa bakul ataupun lainnya saat berbelanja di Pasar Wadai Ramadan. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, pemungutan suara ulang sedang bersiap dilaksanakan untuk pemilihan wali kota Banjarbaru. Badan Pengawas Pemilu Kalsel turut sigap guna melakukan pengawasan ekstra. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sedang bersiap melakukan pengawasan lagi seiring akan dilakukannya pemungutan suara ulang untuk pemilihan wali kota Banjarbaru. Rencananya, PSU tersebut akan digelar 19 April 2025 yang diambil alih langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pasti saat ini kalau dari Bawaslu kita juga sesuai dengan arahan dari Bawaslu RI, artinya kita terus memantau setiap tahapan pemungutan suara ulang yang dilakukan di Banjarbaru. Apalagi juga di Banjarbaru kan sudah ada keluar itu keputusan nomor 10 ya tahun 2025 dari KPU Provinsi, kan karena kebetulan memang diambil alih oleh KPU Provinsi. Dalam tahap awal, PSU Banjarbaru akan dimulai dengan penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut serta pengumuman nomor urut paslon pada 23 Maret. Adapun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kota akan digelar pada 26 April. PSU ini dilakukan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaannya lewat mekanisme kotak kosong melawan pasangan calon Ernalisa Halabi dan Wartono. Ahmad melaporkan untuk Banjar TV. Usai paruara berikut ini kita simak Safari Ramadan di Masjid Nurul Jannah, Wagub Kalsel Hasnuria di Sulaiman serahkan bantuan hibah. Kita simak informasinya sesaat lagi.